Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, Ibu Jun. Selamat siang. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini Ibu? Saya kebetulan hari ini tidak sibuk, Ibu Jun. Tapi sepertinya dari raut wajah ini, Ibu, ada sesuatu yang Ibu pikirkan ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Jadi mohon maaf sebelumnya ya Ibu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Ibu. Santai aja, Ibu. Iya, jadi begini Ibu, saya mau cerita tentang masalah yang saya hadapi. Apakah Ibu Ellen bisa membantu saya? Dengan senang hati, Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Ibu Jun? Iya. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi ya Ibu, memecahkan masalah yang sedang saya hadapi. Oh, begitu. Lalu masalahnya apa, Ibu? Bisakah Ibu menceritakan persoalan atau masalah yang Ibu rasakan atau yang mengganjal di hati Ibu atau pada saat ini Ibu sedang resah begitu? Mungkin Iya. dari obrolan kita ini saya bisa membantu Ibu. Iya. Jadi begini Ibu, beberapa hari yang lalu Ibu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Bagaimana bisa Ibu? Kenapa sampai kepala sekolahnya bisa menegur Ibu? Jadi begini, kalau menurut saya ini ya Ibu, sebenarnya saya sudah melakukan apa yang diminta. Namun kepala sekolah mengkritik tentang proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Proses mengajar ya, mengkritik proses mengajar ya. Kira-kira proses mengajarnya seperti apa Ibu? Apakah ibunya tidak mengelola kelas dengan baik? Atau kalau boleh tahu, kenapa sampai kepala sekolah dapat bisa mengkritik proses pembelajaran Ibu di kelas? Jadi beliau mengatakan dalam proses mengajar saya tidak menggunakan bahan ajar atau media ajar seperti itu. Oh begitu. Iya. Lalu menurut Ibu bagaimana respon dari kepala sekolah ya atau tanggapan dari kepala sekolah tentang Ibu pada saat melakukan pembelajaran di kelas? Iya. Saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan bahan ajar cetak. Jarang sekali saya menggunakan menggunakan bahan ajar non cetak seperti tayangan PPT atau video-video atau sejenisnya lah Ibu. Dikarenakan kondisi yang ada ya Ibu, namanya juga di pulau, kita tugas di pulau. Dan menurut saya LKPD maupun media ajar yang saya gunakan itu termasuk bahan ajar. Ketika saya sampaikan seperti itu, kepala sekolah itu merasa tersinggung begitu Ibu. Oh, jadi masalahnya begitu. Iya Ibu. Kalau begitu, yang ingin saya tanyakan nih Ibu, Iya. selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar Ibu? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya Ibu, saya menggunakan LKPD dan media ajar sebagai interaktif dalam proses pembelajaran. Jadi saya gunakan yang saya bilang tadi itu LKPD dan bahan ajar ya, seperti itu. Eh, iya ya, Ibu menggunakan LKPD dan media ajar ya sebagai media interaktif ya dalam Iya. proses pembelajaran. Menurut saya, mengapa Ibu tidak menggunakan Infocus misalnya? Aduh, Ibu Ellen ini. Masalahnya di sekolah kami sarana dan prasarana itu ya
seperti listrik kurang memadai Ibu, di mana listrik tidak menyala pada siang hari. Jadi listrik ini cuma menyala pada malam hari, itu pun jam 6 malam sampai jam 12 malam. Sehingga ketika ingin menggunakan infocus berarti harus menyiapkan dana untuk membeli minyak, untuk menjalankan genset. Itu pun kadang menggunakan dengan uang pribadi ya, memang kadang juga difasilitasi dengan dari sekolah. Tapi yang pastinya kalau proses pembelajaran kita itu akan menggunakan uang pribadi ya Ibu. Oh, begitu Iya. ya, Bu. Sebenarnya sih Ibu boleh juga Ibu menggunakan bahan cetak ya seperti itu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu menggunakan bahan ajar tersebut? Di sini kan kita tahu ya Ibu bahwa karakter daripada murid-murid kita itu kan biasanya berbeda-beda Iya, ya, betul. dan gaya belajar mereka pun itu selalu berbeda-beda ya Ibu. Iya, betul juga sih apa yang Ibu bilang. Memang saya pernah sih sekitar 2 kali ya memakai bahan ajar berupa PPT atau video pembelajaran. Yaitu saya sudah siapkan saya siapkan di dalam Chromebook. Jadi pada malam harinya itu saya mencas semua Chromebook yang akan digunakan ya. Dan ya sih hasilnya beberapa murid yang biasanya kurang antusias di dalam kelas malah lebih semangat, dan dalam proses belajar dengan melihat PPT dan video dengan menggunakan Chromebook tadi itu lebih memancing lagi semangatnya untuk belajar Ibu. Oh begitu ya Bu, itulah Ibu pentingnya ya Ibu. Sekali-sekali ya dalam proses mengajar Iya. itu jadwalkan ya, kita menggunakan, kalau bisa ya kita menggunakan infocus atau Chromebook seperti yang telah Ibu sampaikan tadi. Iya Ibu. Mungkin harapan dari kepala sekolah pada saat Ibu di supervisi itu atau di observasi kemarin, mungkin harapan dari kepala sekolah itu seperti itu, supaya Ibu dapat memaksimalkan ya bahan ajar Ibu dengan menggunakan menggunakan Chromebook atau pula menggunakan infocus misalnya. Yang tadi telah Ibu sampaikan itu. Iya, saya pikir ada banyak benarnya juga ya Ibu yang Ibu sampaikan, mungkin kepala sekolah maksudnya seperti itu ya. Iya, betul sekali Ibu. Jika di rating misalnya ya, jika di rating dari angka 1 sampai 10. Iya. Menurut Ibu Jung nih, seberapa tingkat keberhasilan metode atau media ajar yang menggunakan Chromebook itu menarik minat belajar murid di kelas? Iya. Kalau saya beri peringkat ya, menurut saya itu antara 7 sampai 8 Ibu. Dengan menggunakan video-video, apakah itu kan media yang dapat memancing juga ya, mungkin sebelumnya cuma berupa LKPD, berupa bahan bacaan atau yang lain-lain ya, tapi dengan menampilkan video-video atau PPT, melihatkan gambar itu akan lebih tertarik ya. Jadi sekitar itulah Ibu, antara 7 dengan 8 ya, sekitar itu Ibu. Iya ya, jadi sekitar 7 sampai 8 ya. Memang belum sempurna ya. Kalau sempurna kan biasanya 10 Iya. Iya. Dari yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira rencana Ibu ke depannya seperti apa? Kira-kira apa ya? Saya akan menemui kepala sekolah ya. Yang pertama saya akan menemui kepala sekolah dan saya akan meminta maaf ya kepada beliau
dan juga meminta saran kepada kepala sekolah bagaimana saya menjalankan proses pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya, Ibu. Oh ya, baik sekali ya Ibu, semangatnya luar biasa. Lalu bagaimana dengan proses mengajar Ibu selanjutnya? Kemudian terkait dengan proses pembelajaran proses belajar mengajar ke depannya itu saya juga akan menjadwalkan ya menggunakan Chromebook seperti apa yang saya sampaikan tadi pada proses pembelajaran agar lebih merutinkan lah dengan menggunakan Chromebook supaya ya namanya juga anak-anak ya itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, mereka membutuhkan hal-hal seperti itu. Ya, luar biasa ya Ibu Zum. Langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat tepat menurut saya. Ya Ibu, saya setuju loh dengan ide yang dikemukakan oleh Ibu Cum. Saya sangat sepakat ya dengan apa yang telah Ibu Cum sampaikan. Luar biasa. Syukurlah Ibu. Sekarang saya merasa sangat lega karena karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya Ibu. Agak khawatir lah untuk mengambil langkah selanjutnya. Terima kasih Ibu. Syukurlah Ibu, saya melihat sepertinya Ibu sudah merasa lega. Iya, ya. betul sekali Ibu. Saya terus mendukung apa yang memang Ibu sudah kemukakan. Namun di sini kira-kira dukungan apa yang memang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut ke depan? Iya. Itu juga sih masih dalam pikiran saya ya Ibu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat. Jadi kami bagaimana kami bisa sama-sama saling mengingatkan dalam menyiapkan media ajar yang lebih menarik lagi dengan memanfaatkan Chromebook yang ada di sekolah ya, dengan menampilkan apakah itu berupa PPT atau berupa video atau nantinya Kang dengan Chromebook ini Kang anak-anak juga akan lebih kreativitasnya, apakah kita bisa mengajari membuat poster supaya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya Ibu. Saya kira demikian Ibu. Ya, saya sepakat ya, setuju banget sama apa yang telah Ibu sampaikan. Ya, semoga cepat ya terselesaikan masalahnya dan Ibu dapat bekerja dengan hati yang tenang. Betul sekali Ibu. Tanpa sedikit pun dihantui oleh rasa ketidaknyamanan atau rasa bersalah ya. Artinya bahwa Ibu akan rileks dan semangat dalam melakukan perubahannya ya ke depan, sehingga ketika Ibu diobservasi kembali oleh kepala sekolah ya semoga sudah mengalami yang namanya peningkatan ya Ibu ya. Iya, amin. Terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih sedikit lega, bukan sedikit lagi tapi memang betul-betul lega Ibu ya. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang memberikan teladan kepada anak didik kita semua ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Iya, saya melihat sepertinya perasaan Ibu betul. Ketika kita melakukan coaching ini, Ibu sepertinya lebih rileks, kemudian Ibu lebih bersemangat karena apa yang Ibu harapkan jalan keluarnya itu sudah terselesaikan ya, artinya sudah bisa menjawab langkah-langkah yang akan Ibu ambil ke depannya seperti apa. Dan harapannya saya semoga lewat coaching ini Ibu dapat menerapkan apa yang telah tadi Ibu sampaikan dengan langkah-langkah tadi
kiranya kedepannya Ibu lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi. Iya, Ya, iya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, sangat luar biasa memberikan motivasi untuk saya untuk lebih kreativitas lagi. Memang sangat luar biasa. Saya berterima kasih juga kepada kepala sekolah sudah melakukan supervisi sehingga saya termotivasi untuk berubah, untuk melakukan perubahan pembelajaran yang di kelas lah, terutama supaya kita bisa memenuhi kebutuhan murid ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. ya, terima kasih kembali ya Ibu ya. Ya, sama-sama Ibu. Oke, saya minta pamit undur Iya diri. Ibu. Kita akan ketemu di lain waktu. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Jum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu? Eh, apakah hari ini Ibu tidak sibuk? Kebetulan Ibu sudah selesai mengajar. Bagaimana itu Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Em, Bisakah kita ngobrol sebentar Ibu? Saya ingin menceritakan keresahan saya atas tingkah laku siswa di kelas saya Ibu. Bisa sekali Ibu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Ibu, saya kan mengajar pelajaran IPS di kelas 8. Iya. Setiap kali saya masuk, untuk akhir-akhir ini Ibu, mereka sepertinya kurang antusias atau tidak kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran saya Ibu. Karena mereka ketika saya masuk di kelas, ada yang berganggu teman, lalu kemudian ribut, kemudian ada juga yang masih makan jajan. Ada pula yang ketika saya sudah masuk di kelas, Ibu, mereka masih berlari-lari di luar, padahal jam pelajaran sudah mau mulai, Ibu. Iya. Nah, kemudian saya sudah berusaha ya, Ibu, untuk menegur mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Tapi toh, Ibu, kenapa sampai tingkah laku mereka ini tetap sama aja Ibu, tidak ada perubahan apa-apa Ibu. Oh, begitu. Sebelum kita lanjut ngobrol, apa yang Ibu inginkan dari obrolan ini? Begini Bu, saya menginginkan mudah-mudahan ya dari obrolan kita ini saya bisa mendapatkan jalan keluar Ibu atas masalah atau keresahan yang memang terjadi pada siswa saya ini Ibu. Karena membuat saya tidak tenang sepertinya Ibu. Iya. Menurut Ibu, kira-kira kenapa siswa di kelas kurang bersemangat? Menurut saya Ibu, mungkin jam pelajaran saya yang ada pada siang hari ya Ibu. Iya. Jadi mungkin suasana kondisinya itu panas, lalu membuat mereka tidak bersemangat Ibu, sudah lelah atau capek dari jam pelajaran pertama, sehingga numpuk pada pelajaran terakhir, mereka sudah merasa capek, kemudian panas ya Ibu ya, jadi mereka tidak bersemangat. Selain itu juga mungkin saya merasa media pembelajaran ya atau metode yang saya gunakan itu kurang memberikan semangat bagi mereka Ibu. Oh,
begitu. Coba Ibu ceritakan metode yang Ibu gunakan dalam mengajar. Iya Ibu, selama ini itu biasanya metode yang saya gunakan itu metode diskusi atau pemecahan iya. masalah, atau yang biasanya kita kenal itu Iya, Ibu. uh, problem based learning. Uh, Namun saya ini kan Ibu, saya ini kan guru yang tinggalnya di pulau Ibu, jadi ketika misalnya ada urusan dinas misalnya atau urusan keluarga lalu saya pergi ke kota, otomatis saya akan meninggalkan mereka untuk beberapa hari begitu Ibu. Iya. Jadi saya kadang juga menggunakan metode ceramah Ibu untuk mengejar target pelajaran tersebut agar cepat terselesaikan. Ibu kan tahu pelajaran IPS itu memang padatnya luar biasa Ibu. Betul. Jadi saya menggunakan metode ceramah juga ya. Ibu. Oh begitu. Terus kira-kira ada tidak kendala lain ya apa selain metode yang Ibu gunakan itu? Ada tidak metode lainnya? Sepertinya kendala lain juga ada Ibu. Mungkin media pembelajaran yang saya gunakan juga kurang menarik perhatian atau minat mereka Ibu. Iya, terkait dengan metode mengajar dan media pembelajaran ini, kira-kira apa yang Ibu lakukan seharusnya ya, sehingga menarik minat siswa dan lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Saya mungkin akan mencari referensi Ibu ya terkait dengan metode mengajar, kemudian membuat media pembelajaran yang menarik, dan saya juga mungkin bisa melakukan ya refleksi sehingga saya bisa tahu Ibu terkait dengan metode yang saya gunakan apakah sudah tepat atau belum. Saya juga akan berusaha ya untuk menanyakan kepada siswa ya atau murid-murid saya ini terkait dengan proses belajar mengajar kami di kelas yang saya lakukan. Apakah bisa membantu mereka atau tidak dalam hal membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka tidak, sehingga ya seperti itulah bisa menarik semangat mereka. Iya. Baik sekali Ibu, sangat luar biasa Ibu, semangatnya luar biasa. Terus kapan Ibu akan melakukan refleksi? Apakah hanya kepada siswa yang bermasalah atau seluruh kelas? Rencana saya sih Ibu, saya akan melakukan secepatnya ya Ibu. Terus rencana saya juga akan saya lakukan refleksi ini untuk seluruh siswa Ibu. Caranya bagaimana Ibu? Caranya ya untuk siswa yang bermasalah mungkin saya bisa memanggil mereka, melakukan pendekatan dengan mereka dalam hal tegur, kemudian mungkin saya bisa menasihati mereka. Saya juga bisa mengingatkan mereka akan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Kemudian untuk seluruh kelas saya ini juga mungkin saya bisa menanyakan ya Ibu tentang hal-hal apa saja yang memang kurang baik selama proses pembelajaran itu berlangsung, supaya itu menjadi refleksi buat saya Ibu. Selain dengan menegur tadi ya yang Ibu sampaikan, selain dengan menegur, menasihati, kira-kira ada tidak cara lain yang akan Ibu lakukan lagi selain itu tadi? Ada sih Ibu, ada cara lain. Mungkin saya juga bisa menciptakan atau membuat kelompok diskusi ya Ibu, yang sangat bagus Ibu, memberikan kuis dalam bentuk permainan Ibu. Jadi masing-masing kelompok nih Ibu, mungkin mereka akan saling berlomba-lomba untuk menjawab kuis tadi Ibu.
Sangat bagus Ibu, sangat luar biasa. Ibu ini sepertinya kreatif betul ya, apalagi yang Ibu sampaikan barusan tadi itu. Selain Ibu menasehati, Ibu juga membuat permainan kelompok dalam kuis ya yang Ibu sampaikan sehingga mereka bersemangat dan berlomba-lomba untuk menjawab soal ya. Sangat bagus Ibu, luar biasa. Iya Ibu. Terus dalam apa? Terus dalam waktu kapan Ibu akan lakukan itu? Hmm, saya akan menerapkan mungkin kesepakatan kelas, kemudian eh, membuat apa namanya memetakan ya Ibu ya Iya, kebutuhan betul sekali. siswa. Kemudian juga saya akan merubah metode mengajar saya yang mungkin selama ini saya menggunakan metode ceramah Iya, ya. Kemudian saya juga akan membuat media pembelajaran yang mungkin menarik ya, menarik untuk mereka. Lalu terakhirnya mungkin di setiap akhir pembelajaran saya akan membuat refleksi. Gunanya untuk apa? Mungkin untuk bisa mengetahui seberapa besar semangat mereka untuk belajar, seberapa besar juga mereka dapat memahami materi saya, terus seberapa besar juga mereka antusias dan memiliki semangat dalam belajar IPS Ibu. sangat bagus Ibu, bagus sekali ya, sangat luar biasa. Saya sangat mendukung dan semoga ada perubahan ya semangat siswa di kelasnya dengan metode yang Ibu sampaikan tadi itu sangat luar biasa ya, sangat kreatif dan dapat membantu semangat dan minat belajar murid itu akan pokoknya luar biasa ya. Pasti semangat anak-anak itu belajar dalam kelas akan muncul seperti yang pertama Ibu Ellen sampaikan, anak-anak kurang bersemangat dalam belajar, tapi dengan kreativitas dan rencana-rencana Ibu yang akan jalankan nanti insya Allah itu akan berjalan ya Ibu. Iya Ibu. Iya, Terima kasih bagaimana banyak Ibu perasaannya sekarang Ibu Ellen? membantu saya, kita sama-sama ngobrol sehingga saya bisa mendapat solusi ya atau jalan keluar untuk mengatasi persoalan saya ini. Ya, pokoknya perasaan saya agak lebih lega lah dari yang sebelumnya. Yang pertama tadi saya agak sedikit ragu, kemudian saya juga agak sedikit resah begitu Ibu. Tapi dalam diskusi ini saya bersyukur ya puji Tuhan bahwa saya mendapatkan solusi atau jalan keluar yang luar biasa untuk mengatasi persoalan saya ini. Iya, alhamdulillah saya juga sangat lega ya melihat Ibu Ellen sudah mulai bersemangat. Saya juga sangat bersyukur bisa ketemu Ibu Ellen berbagi sehingga Ibu Ellen menemukan solusi dari masalah yang dihadapi di dalam kelas. Iya, terima kasih banyak ya Ibu Ellen juga. Sangat luar biasa. Terima kasih kreatif, Ibu. guru-guru pulau. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Ya, saya mohon diri Ibu. Iya, Ibu.